Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya kalian hari ini? Sehat? Semangat ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa segera melakukan pembelajaran tatap muka. Segala sesuatunya sedang dipersiapkan ya. Dan mungkin walaupun tatap muka, pembelajaran daring juga akan tetap berjalan. Jadi kita mungkin akan belajar dengan pendekatan yang beda ya dari sebelum-sebelumnya. Orang menyebutnya new normal gitu. Karena biar bagaimanapun ancaman COVID-19 itu belum berakhir, jadi kita tetap harus berhati-hati dan menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari penularan virus dan juga tidak berkontribusi terhadap peningkatan angka penularan baik harian, bulanan, dan seterusnya. Dan untuk menunjang pembelajaran di situ kita sudah menyadari bahwa peran teknologi ya itu begitu vital, sangat penting gitu. Nah, sebenarnya sudah sejauh mana teknologi itu berkembang sejak dunia digital itu lahir. Nah, itu adalah salah satu bagian dari kajian yang akan kita pelajari di mata pelajaran TIK ya. Jadi di pelajaran TIK ini kita selain belajar tentang beberapa aplikasi itu secara filosofis kita juga diharapkan mampu memahami sejauh mana teknologi pernah setelah berperan ya dan akan mengambil peran di masa-masa yang akan datang seperti itu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang salah satu fitur teknologi yang mungkin di satu sisi kita anggap sepele ya, tapi di sisi lain sebenarnya sudah menjadi bagian yang kehidupan kita yang cukup lama. Jadi fitur atau layanan internet ini sebenarnya merupakan salah satu layanan awal ketika dunia internet lahir, yaitu fitur email ya atau pesan elektronik ya. Mungkin buat kalian itu yang sudah lahir di era digital ya, itu bukan hal yang baru. Nah, tapi untuk orang-orang tua kalian mungkin ada waktu pada saat kalian segala sesuatunya dilakukan tanpa bantuan teknologi informasi. Jadi walaupun peninggalannya masih ada, misalnya dalam mengirim surat ya, kantor pos itu masih ada sekarang juga. Tapi pemanfaatannya sudah tidak seperti dulu. Dulu kami, para orang tua, mengirim surat itu datang ke kantor pos atau menyimpan di kotak pos. Nah, kemudian kalau menerima pesan juga kita biasanya rumah menyediakan kotak pos juga ya, di mana petugas pos akan menitipkan entah itu surat ataupun hal lain ya yang dikirim ke kita gitu dari orang yang secara geografis terpisah jauh seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu mungkin sudah lewat ya dan kalian sudah menikmati kemampuan komunikasi yang lebih baik sehingga batasan geografis itu sudah semakin pudar gitu. Nah, salah satunya adalah teknologi elektronik mail atau disingkat email ini. Jadi teknologi email ini bisa dikatakan pengganti teknologi surat pos ya. Karena di sananya ada teknologi yang namanya POP3 atau Post Office Protocol seperti itu. Nah, teknologi email itu merupakan ide awal bagaimana jaringan komputer itu dimanfaatkan. Jadi
dengan adanya teknologi email mungkin bisa dikatakan application killer ya, atau pembunuh fitur pesan pos konvensional, sehingga mungkin banyak petugas-petugas pengirim pos yang sekarang tidak dibutuhkan lagi kerjanya seperti itu. Nah, dengan adanya email itu kita bisa melakukan banyak hal. Kenapa saya katakan penting, sebenarnya lebih penting dari yang kita perkirakan. Nanti kita akan bahas sampai ke situ ya. Sampai ke sejauh mana sebenarnya email itu kalian butuhkan begitu. Oke. Mungkin kita langsung share screen ke presentasi yang sudah Bapak siapkan ya. Jadi kalian sudah kenal email. Jadi untuk apa dikenalkan lagi ya? Nah, itu mungkin suatu hal yang agak seolah-olah terkesan absurd ya. Tapi pada kenyataannya mungkin setelah kita melakukan pembahasan di pertemuan hari ini, kalian bisa menemukan hal-hal baru yang mungkin membuat kalian lebih menyadari ya bahwa peran email itu mungkin tidak sesepele yang kalian bayangkan selama ini. Nah, kenapa saya tambahkan gambar sebuah cover film ya. Ini cover film di era 90-an. Artisnya, aktor dan aktrisnya itu ada Tom Hanks ya, pemenang beberapa kali Oscar, lalu Meg Ryan ya, salah satu film favorit Bapak juga, karena di situ ada unsur teknologi di dalamnya ya. Jadi bagaimana kehidupan teknologi itu masuk ke pribadi setiap orang ya, kehidupan pribadi yang paling intim sekalipun, sehingga merubah cara kita bersosialisasi ya. Dan itu menimbulkan gejolak yang sangat besar ya. Di satu sisi ada manfaat yang bisa kita gali dan manfaatkan, di sisi lain juga ada ancaman dan bahaya ya. Kalau kalian nonton film ini mungkin bisa cari ya di Netflix atau di video-video stream lain. Itu kalian bisa melihat seperti apa sebenarnya proses pergeseran budaya sebelum dan sesudah ada teknologi informasi masuk ke kehidupan masyarakat. Jadi judulnya You've Got Mail ya. Jadi itu adalah sebuah ungkapan populer ya. Jadi kalau kita membuka laptop dengan aplikasi dengan sistem operasi tertentu, begitu ada pesan itu ada voice macam voice recorder yang memberitahu kita kamu dapat email gitu ya. You got mail gitu. Jadi dijadikan judul. Nah, sekarang kita mulai dengan istilahnya dulu ya. Istilah atau definisi ya. Apa email itu? Email di sini dijelaskan sebagai layanan berkirim pesan secara asinkronus ya. Asinkronus itu secara tidak langsung. Jadi kalau kamu ingin menyampaikan pesan ke seseorang, kalau dulu kan tulis surat, lalu masukin amplop, lalu tempel perangko ya, bawa ke kotak pos ataupun ke kantor pos, lalu dikirim, akan dibawa oleh kendaraan pos sesuai dengan jarak, bisa jalur darat, udara, laut begitu, kemudian dikirim ke penerima ya sampai ke dalam kotak pos rumah penerimanya begitu. Nah, jadi antara surat dipesan dengan surat dibaca itu tidak sinkron waktunya ya. Jadi kalau kita kirim pesan tanggal 1 mungkin baru diterima tanggal 5, tanggal 10 ya, seperti itu. Jadi tidak sinkron. Itulah kenapa disebut dengan asinkronus ya. Asynchronous message atau pesan yang sifatnya tidak sinkronus. Nah, kemudian kapan orang mulai menggunakan email ya. Jadi ini sejarahnya di sebuah lembaga penelitian yang bernama ARPANET, itu ada seorang ahli IT peneliti bernama
Raymond Samuel Tomlinson ya. Nah, dia adalah programmer ya, programmer dengan sistem operasi Unix. Nah, dia menggunakan komputer yang terhubung ke komputer lain. Nah, biasanya pada waktu belum ada email, orang berkirim pesan itu harus masuk ke server komputer tujuan, jadi harus bercakap-cakap di dalam satu server yang sama. Nah, Raymond Tomlinson itu memiliki ide di mana kalau setiap komputer diberi nama, ya. Jadi misalnya ada komputer yang namanya Belgi, ada komputer lagi yang namanya Pasmer, begitu. Nah, kalau kita mau ngirim ke user dari komputer di Pasmer, itu gimana caranya? Akhirnya ditambahkan simbol @ ya. Nah, dialah invention atau penemu simbol @ ya, Raymond Tomlinson ini. @ itu kalau dalam bahasa Inggris kan pada ya. Jadi misalnya dudirohaidi@pasmer.com gitu ya. Nah, jadi seolah-olah dikirim to kepada Dudi Rohaidi di Pasmer seperti itu. Jadi penggunaan simbol @ itu menunjukkan identitas mesin tujuan atau mesin pengirim ya. Dan dengan cara itu maka pesan bisa menyeberang dari suatu server yang sekarang disebut dengan mail server ke mail server yang lain. Dan itu terjadi pada tahun 1971. Jadi sudah sangat lama. Bapak sendiri baru memanfaatkan email sekitar tahun 92 ya. Dulu email Bapak namanya ada di wirawan@makara.cs.ui.ac.id ya. Itu email Bapak. Nah, kemudian bagaimana mendapatkan email ya? Zaman dulu susah ya. Waktu awal ada email itu kita harus kayak langganan telepon, punya email itu harus daftar, datang ke kantor yang memiliki layanan email. Dulu itu ada di kantor Indosat misalnya ya. Atau kalau di Telkom dulu justru belum ada. Jadi yang pertama itu justru provider emailnya itu Indosat ya, lalu ada yang di grup Kompas seperti itu. Nah, dari situ kita seperti punya kotak surat sendiri. Itu dibutuhkan untuk berkorespondensi terutama dengan misalnya instansi luar negeri ya, instansi di luar Indonesia. Jadi bisa berlangsung dengan cepat. Nah, sekarang sudah sangat mudah. Untuk membuat email, kita cukup hanya punya smartphone. Ya. Nggak usah punya laptop ataupun komputer. Ya. Cukup punya smartphone, kita bisa membuat berapa? Banyak ya, 1 bisa, 5 bisa, 10 bisa ya. Itu kemudahan teknologi itu memiliki konsekuensi yang sangat menguntungkan di satu sisi ya. Bukan hanya mudah tapi juga murah ya, bahkan free ya, bisa dikatakan gratis. Jadi kita punya email 10 juga nggak dicas, satu emailnya misalnya 50.000 gitu ya. Nah, itu zaman dulu seperti itu. Jadi sudah banyak kemudahan-kemudahan yang bisa kita nikmati. Nah, gimana prosesnya? Nah, ini ada. Nanti kalau mau buat email, ada tugas kalian membuat email baru ya. Itu ada video yang pernah Bapak buat, nanti Bapak kasih tahu linknya ya. Nah, secara garis besar itu kalau di smartphone kalian ke Gmail lalu memilih akun apa yang mau dibuat, akun Gmail Google kah, Yahoo atau yang lain. Nah, terus sesudah itu kalian akan diminta memilih buat akun ya, klik atau menekan buat akun. Nah, terus yang harus diisi itu nama depan, nama belakang dan beberapa form isian lainnya ya. Jadi nama depan, nama belakang usahakan diisi ya. Tuh, kalau ada 3 kata namanya gimana? Biasanya dimasukkan di nama belakang ya. Jadi nama tengah dan nama belakang itu disatukan. Nah, kemudian selain itu ada username, beda ya, nama depan dan nama belakang dan username. Nah, nanti ada
aturan kalau untuk tugas membuat dan mengirim email. Jadi seperti itu ya. Jadi Bapak nggak akan menerangkan cara membuatnya karena Bapak sudah buat tutorial, silahkan. Nah, sekarang anatomi ya, anatomi email. Di dalam sebuah tampilan email setelah login ya, setelah sign in, login atau sign in terhadap akun email itu kita akan masuk ke tampilan pengelolaan email. Macam-macam ya, tergantung providernya. Ada apa? Google, ada Yahoo ya, atau ada email web sendiri, misalnya Belgia SCH ID gitu. Nah, itu tampilannya akan berbeda-beda. Dan Google juga untuk sekarang seperti ini ya. Seperti yang Bapak share, tapi mungkin dalam 6 bulan atau 1 tahun ke depan beda lagi ya. Teknologi itu berkembang sangat pesat. Jadi kalian bukan harus menghafal tapi memahami tampilan dengan baik ya. Jadi anatominya harus dilihat. Jadi misalnya seperti sesudah masuk ini adalah daftar pesan ya. Ini daftar pesan yang ada. Kalian sudah tahu ada yang warnanya tebal ya dan ada yang tidak terlalu tebal atau normal. Nah, kemudian juga ada tanggal ya. Selain pengirim, ini judul pesan atau subjeknya, lalu ini tanggal pesan masuk ke kotak surat kita ya. Jadi ini adalah bagian utama dari email ya. Biasanya harus ada ini dulu ya, kalau yang lain itu pelengkap. Nah, di bagian kiri, nah ini ada kotak masuk, jumlahnya ada berapa. Nah, kalau ada yang kita tandain bintang, itu akan bisa kita pilih dengan mengklik ini. Ya. Jadi pesan-pesan penting biasanya kita tandai dengan bintang. Kalau kita perlu, tinggal diklik berbintang, jadi jumlah pesannya nggak banyak untuk menelusuri. Lalu ada pesan ditunda ya. Ditunda itu pesan yang belum dikirim ya. Nah, ini saya juga mungkin ini yang dijadwalkan ya. Pesan yang terjadwal. Jadi mau dikirim tanggal berapa. Ini fitur baru ya. Dulu belum ada nih fitur ditunda. Jadi misalnya kita udah nulis tapi nanti dikirimnya jam jam 12 malam gitu ya. Kayak misalnya pengumuman kelulusan, udah kita siapin, tapi kita setting tanggal pengirimannya, jam berapa, tanggal berapa. Itu ada di sini. Kemudian terkirim pesan yang sudah diterima. Ya, pesan yang sudah diterima. Lalu ada draft. Ya, di bawahnya sih sebenarnya ada draft. Draft itu pesan yang sudah kita tulis, tapi belum kita klik kirim. Ya. Nah, kemudian di sini ada tanda plus dan tulis. Tanda plus ini adalah simbol untuk memulai membuat pesan baru. Jadi kalau kamu mau ngirim, kamu tulis, kamu tekan tanda plus ya kalau di komputer. Klik. Lalu mana lagi yang ini untuk Hangout ya atau untuk semacam Messenger ya, untuk berkirim pesan langsung dengan user Google yang aktif. Nah, kemudian di sini juga ada banyak menu ya, banyak pilihan. Nah, ini ada profil foto kita ya, profil foto. Nah, terus ini ada pencarian ya. Ini penting nih. Pencarian itu. Karena fungsi email itu sebenarnya bukan cuma hanya ngirim. Kita kadang-kadang mengirim pesan ke diri kita sendiri. Untuk apa? Nah, itu nanti kita bahas ya. Nah, kemudian ini ada sidebar juga ya, yang kalau kita klik akan bergeser ke kanan. Terus ada menu-menunya seperti itu. Nah, terus pesan juga ada pengaturan keamanan karena email itu merupakan apa keanggotaan yang sangat penting ya dibandingin misalnya WhatsApp dan lain-lain gitu atau bahkan nomor telepon. Jadi seperti ini kalau di
komputer. Nah, sekarang kalau di smartphone, kalau kamu buka smartphone lalu pilih Gmail ya, Google Mail, tampilannya seperti ini ya, agak karena kemampuan layarnya terlalu lebih kecil, jadi dia menggunakan sidebar. Jadi di sini pesannya yang terpenting ada, terus judul dari pesan. Nah, kalau di apa? Di smartphone itu ada huruf ya, warnanya abu-abu, ada merah ya. Ini adalah inisial atau huruf depan dari pengirim ya, si pengirimnya. Kayak C nih, Code Academy ya. Nah, kemudian ini sama ya, ini sama dengan yang tadi di desktop atau di komputer atau laptop. Cuma dia menampilkan secara lebih compact ya dan minimalis. Gimana kalau mau nulis pesan di sini? Nah, ini ada nih, tulis ya, ada tanda tulis. Ada juga kadang-kadang tandanya tanda tambah aja, tanda tambah sama seperti yang di desktop tadi. Nah, kemudian yang harus kalian benar-benar pahami, apa kuasai dalam kaitan dengan email adalah istilah-istilahnya ya. Ada banyak istilah email. Ini nggak akan saya terangin semua ya. Jadi coba kalian eksplorasi. Nah, terus nanti ada soal. Sesudah ini kalian kerjakan soal ya, Bapak tunggu. Belum Bapak kirim, tapi nanti kalau sudah selesai ngajar, Bapak kirim, kalian kerjakan secepatnya. Jadi istilah email itu seperti sign in ini sama dengan login ya. Sign in, login itu sama ya. Terus selain sign in juga sebenarnya ada sign out ya, sama dengan log out. Sini belum Bapak tulis. Jadi untuk keluar, kalau sign in masuk ke kotak surat, sign out untuk keluar dari pengelolaan email. Terus ada lagi sign up ya, sign up, sign up gitu ya. Nah, itu untuk mendaftar ya. Jadi kalau kamu belum punya, mau daftar, itu kamu cari kata sign up. Nah, nanti yang tadi saya bilang, kalau proses sign up, kamu harus menentukan username, ya. Nggak boleh ada yang sama, harus unik, ya. Kalau kamu udah pernah buat, misalnya dengan nama Siti Maisaroh, kamu buat lagi, itu nggak akan diperbolehkan. Already in use, jadi sudah dipakai usernya. Jadi kamu disarankan mengganti menggunakan username yang berbeda. Nah, kalau misalnya kalian mau buat baru ya, nanti tugasnya di awalnya dikasih kelas ya. Misalnya kamu kelas 9K gitu. 9K titik user apa Siti Mesaroh gitu @gmail.com. Ini username-nya. Password. Kalian sudah tahu ya, password itu apa? Password itu ada dua hal, ada dua prinsip yang perlu kamu benar-benar pahami. Yang pertama, mudah diingat karena password itu kadang-kadang lupa karena saking rumit dan kamu takut di apa ditebak oleh yang lain gitu. Jadi harus mudah diingat ya. Nah, kalau kamu membuat password. Nah, yang kedua, jangan mudah ditebak gitu. Jadi mudah diingat dan jangan mudah ditebak kalau kamu membuat password. Kalau misalnya passwordnya nomor telepon, nomor telepon saya aja kan saya pasti ingat nomornya. Orang lain juga tahu nomor telepon kamu, nanti orang lain bisa membuka email kamu. Jadi jangan yang mudah ditebak. Tanggal lahir, 2 angka bulan, 2 angka tahun, misalnya tanggal 1 Juli 2004 gitu. Jadi kamu bikin password 0107 2 apa 04 gitu atau 2004. Nah, itu juga terlalu mudah ya. Jangan mudah ditebak. Nah, terus ada istilah inbox di dalam email ya. Inbox itu adalah
kotak surat ya. Kotak surat yang masuk ke pesan kamu. Draft tadi udah ya. Draft itu pesan yang belum dikirim. Kemudian send item. Send item itu pesan yang terkirim ya. Jadi kalau kamu ngirim itu bukan cuma sampai ke penerima, tapi juga apa? Tapi juga terarsip di dalam pengelolaan email kamu. Jadi kadang-kadang kita mengirim ke diri sendiri. Nah, tinggal kita cari di send item. Nah, kalau trash ini email yang kita buang, jadi belum benar-benar dihapus ya, dia masuk ke tong sampah. Lalu di email itu ada istilah read dan unread. Read itu adalah email yang sudah dipesan ya, sedangkan unread yang belum dipesan. Ya, tandanya apa? Yang belum dipesan itu biasanya apa belum dibaca ya. Email yang belum dibaca itu tandanya pengirim subjeknya masih ditulis dalam huruf tebal. Ya, biasanya artinya itu email baru yang belum kalian baca. Kalau sudah dibuka, kayak surat udah dibuka amplopnya gitu, udah dilihat isinya, dibaca pesannya, itu akan tidak tebal lagi pengirim dan subjeknya. Jadi itulah tandanya ya, read atau unread statusnya. Nah, kalau kompos itu adalah istilah untuk mengirim pesan ya. Dulu kalau di email itu istilahnya distandarkan kompos. Kalau sekarang berubah, kadang-kadang hanya tanda plus saja. Nah, kemudian attachment. Attachment itu adalah lampiran ya yang disertakan bersama pesan. Misalnya foto ya, file foto gitu. Kamu bisa kirim pesan berupa kalimat disertai foto. Misalnya kayak kamu ngelamar kerjaan ya, orang tua atau kakak kamu ngelamar kerjaan, atau kamu mendaftar ke SMK, SMA ya, itu disuruh ngirim email, melampirkan foto. Nah itu kamu cari attachment-nya. Nah kemudian kalau tuh jelas tujuan ya. Jadi di belakang tuh ini kamu tulis email tujuan yang ingin kamu kirimin pesan. Sedangkan from itu ya dari ya, berarti ini email kamu nih. Kalau kamu nulis pesan, from-nya biasanya ya sesuai dengan email address yang kamu punya atau username. Lalu ada istilah CC ya atau carbon copy di email. Nah, carbon copy itu adalah pesan tambahan, penerima tambahan. Penerima tambahan. Jadi orang yang juga kita kirimin selain yang kita tulis di from ya. Jadi kita bisa mengisi from-nya ke siapa. From juga sebenarnya bisa lebih dari satu ya. Misalnya from dudi@pasmer.com, lalu to-nya ya, to dudi@pasmer.com, terus to iman@uacd kita kirim. Nah, terus udah 2 orang di CC-nya bisa kita isi juga ya. Nanti akan berbeda pada saat mereka menerima pesannya. Lalu BCC ya atau blind carbon copy ya, ini juga sama. Jadi penerima yang ditambahkan selain di from ya. Cuma bedanya kalau blind carbon copy dan carbon copy adalah untuk yang blind itu nanti di penerima from-nya atau email pengirim tidak ditampilkan ya, jadi hanya subjek dan pesannya saja. Lalu ada istilah POP3 mail ya. POP3 mail itu Post Office Protocol. Ini adalah protokol pengiriman pesan ya. Protokol pengiriman pesan. Jadi karena ini berbasis teknologi internet ya. Internet itu harus ada standar pengiriman. Jadi kalau kamu ngirim file di WhatsApp itu bukan menggunakan POP3, dia punya semacam file transfer ya protokolnya atau FTP ya, FTP.
file transfer protokol. Nah, kalau untuk pesan itu menggunakan protokol POP3 ya, IMAP, SMTP ya. Nah, ini semua protokol semua ya. SMTP, MUA, MSA, MTA ya. Nah, jadi istilah-istilah ini ya mungkin agak asing buat kalian, tapi kalau kalian baca pelajari itu akan bermanfaat kalau nanti kalian membuat email baru ya. Membuat email baru nanti ada pertanyaan-pertanyaan ini, pengisian POP3-nya berapa, POP3 server, IMAP server gitu. Terutama kalau di laptop atau komputer. Nah, sekarang untuk apa kita punya email? Ya, itu kan mungkin satu hal yang bisa jadi pertanyaan mendasar ya. Jadi setiap kita belajar sesuatu pasti ditanya buat apa gitu. Kalau bisa buat apa gitu. Nah, di sini sebenarnya email itu sangat penting ya. Selain yang pertama untuk berkirim pesan. Email juga bisa untuk mengirim file. Lalu bisa untuk membackup ya. Membackup file penting. Kenapa? Kayak Bapak scan KTP, scan kartu keluarga itu Bapak kirim ke email Bapak sendiri. Kalau disimpan di flash disk, di laptop, atau di cloud, bahkan itu akan biasanya akunnya lupa ya, hilang. Nah, kalau di email itu, email yang Bapak punya sekarang itu usianya udah lebih dari 15 tahun, jadi arsip-arsip dokumen penting Bapak dari 15 tahun sampai sekarang masih ada, masih bisa Bapak buka gitu. Dan caranya mudah tadi yang pencarian itu, tinggal dicari di pencarian misalnya ijazah S1, ijazah SD. Nah, itu udah Bapak scan gitu. Kalau di flash disk kan cari flash disknya dulu. Kalau udah ketemu flash disknya, cari laptopnya. Udah ketemu laptopnya, harus di browse ya, lalu dicari folder dan sebagainya. Kalau di email lebih lebih cepat kita peroleh. Kemudian untuk mendaftar di medsos dan juga di berbagai aplikasi lain ya. Atau kalau kamu punya handphone juga harus punya email dulu untuk bisa menginstal aplikasi-aplikasi tambahan. Nah, terus kalau kamu nanti mau buka rekening di bank ya, itu harus ada email untuk verifikasi ganda ya. Jadi bukan cuma nomor HP. Jadi kalau kamu lupa password, passwordnya akan bisa direset melalui email ya. Bayangkan kalau nggak punya email, kamu harus buka rekening baru. Kalau identitasnya diragukan, mungkin tabungan kamu angus ya. Makanya penting email itu begitu vital. Kemudian mengerjakan tugas ya. Kalau dulu di kampus-kampus itu setiap dosen ngasih tugas diminta ngirim melalui email. Kalau sekarang dengan berkembangnya teknologi pembelajaran jarak jauh kan ada LMS ya, ada Learning Management System, kalau dulu pakai email. Nah, terus mendaftar sekolah, daftar kuliah, cari pekerjaan ya. Sekarang kan udah nggak pakai pos lagi ngelamar itu. Ngelamar kerjaan itu biasanya kita cari di internet, lalu kirim aplikasi lamarannya ke email. Kayak SMP PGRI itu menerima guru-guru baru gitu, membutuhkan guru baru, kita biasanya ngelihat arsip lamaran email yang ada begitu. Di tingkat instansi apapun itu sudah menggunakan email. Jadi banyak ya peran dan pentingnya email dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana cara berkirim pesan di email ya? Nanti kita demonstrasikan. Nah, kemudian tugas kamu ada dua, tugas untuk KI 3, aspek keterampilan itu membuat dan mengirim email ya. Lalu yang kedua tugas
KI3-nya aspek pengetahuan itu kamu menjawab pertanyaan mengenai istilah-istilah email. Nah, penjelasannya ada di Google Classroom ya. Nanti di Google Classroom silahkan dicek, dibuka, tugasnya dikerjakan. Nah, kemudian untuk link dari apa? Cara membuat email di handphone itu juga Bapak masukkan di Google Classroom ya. Jadi silahkan kamu ikuti step-stepnya. Cuma itu karena untuk tahun ajaran lalu ya, untuk bagian akhir dari video cara membuat email itu kamu abaikan ya. Kamu patokannya ke penjelasan yang ada di tugas Google Classroom. Misalnya emailnya dikirim ke email Bapak. Email Bapak di video itu adiwirawan2021@gmail.com. Nah, kalau kamu sekarang kirimnya ke adiwirawan2122@gmail.com ya. Jadi supaya Bapak memberi nilainya lebih mudah. Jadi yang di inbox email adiwirawan2122 itu khusus untuk angkatan tahun ini gitu. Kalau yang tahun lalu itu di email yang berbeda. Jadi penjelasannya ada di Google Classroom ya. Nah, untuk demonstrasi mengirim email ya. Jadi kamu gimana cara ngirimnya? Nah, ini Bapak tutup dulu ya. Terima kasih. Nah, mungkin sebentar aja ya, Pak Murban ya. Kita share Google Chrome. Yang itu Firefox. Ada. Coba di basic aja. Ada ya. Coba itu bisa di-share tuh. Atau buka ini aja. Tata Google Chrome ya. Coba ketik CH. Nah, terus ke sini lagi ya. Mana? Iya. Ini ya. Oh iya itu. Oke. Coba ke Gmail. Nah, ini ada email ya. Ada email. Nah, untuk mengirim itu ini email siapa nih? Apa ya? Email sekolah. Kalau kamu ngerjakan tugas ini kalau di komputer ya di ini sama. Klik tulis atau pencet tulis. Nah, ini akan muncul kepada siapa, lalu subjeknya ya. Nah, kepadanya ditulis, tolong diketikin. Kepada Adi Wirawan ya. Jangan 2021, 2122 @gmail.com ya. Ini contoh. Nah, terus subjeknya misalnya ini email saya. Oh, kelas dulu ya. 9K terus namanya misalnya Siti ya. Nggak usah pakai ini deh. Ini misalnya di pesannya ya. Ini nah gini ya. Nah ini kalau udah begini. Nah kalau mau attachment nambahkan bisa ditambahkan dilampirkan file di sini. Misalnya kamu disuruh ngirim sama foto ya, lampirkan di sini. Nah terus klik kirim. Nah ini akan masuk ke mailbox Bapak ya, ke mailbox Bapak. Misalnya kita klik buka akun Bapak. Tadi apa? Adi Wirawan 2122.
Bapak ingat passwordnya, biarpun punya email banyak ya. Jadi harus mudah diingat email itu. Nah, ini tadi dapat kiriman ya dari Siti Maisaroh. Jadi tinggal kita klik. Nah, kalau mau balas, klik balas ya. Istilah bahasa Inggrisnya tadi reply, balas. Lalu klik kirim. Nah, untuk email itu penilaiannya pertama ketepatan ya. Ketepatan itu artinya kamu waktu bikin email baru sesuai dengan petunjuk enggak? Di depannya kelas, terus nama enggak ya di username-nya. Nah, kemudian waktu ya. Yang paling cepat ngirim itu Bapak kasih nilai untuk waktunya paling tinggi. Jadi Bapak mulai ngasih nilai dari 99. Nanti yang kedua mungkin sama, nanti yang ketiga akan turun 1 poin jadi 98 dan seterusnya. Jadi kalau kamu ngirim kapanpun tetap dapat nilai. Cuma kalau kamu lebih awal itu peluang dapat nilai yang lebih tinggi akan lebih besar ya. Seperti itu. Karena kalau di email itu kan udah urut berdasarkan waktu, udah langsung ketahuan ya. Jadi yang posisinya paling bawah itu adalah email pertama yang masuk ke inbox seperti itu ya. Jadi silahkan ya dikerjakan tugasnya dan tugas pengetahuannya juga di Google Classroom. Kalau ada hal yang kurang jelas boleh ditanyakan. Ya, ini contoh pengiriman email. Ya. Sudah selesai. Kita kembali. Jadi tidak banyak materi yang Bapak berikan. Mudah-mudahan bisa kamu pahami. Dan ini juga sebenarnya sudah sebagian besar kamu kuasai ya pembuatan email itu. Cuma memang ada yang hanya sebatas fasilitas pendukung, ada yang mengeksplorasi fitur-fitur email secara mendalam. Itu manfaatnya akan berbeda ya buat kita nanti. Jadi Bapak cukupkan materi hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.